Setengah Jakarta saya mau bakar. Saya ngomong kok, Bu. Makanya orang bilang saya terlalu galak, terlalu kasar, Bu. Orang bilang saya nggak bisa tahan emosi. Ibu, saya sampai bilang ya, saya orang yang paling bisa tahan emosi. Orangnya memang keras. Kalau berbicara memang tajam, tetapi hatinya sangat lembut. Tampuk kepemimpinan nasional baru saja berganti setelah melalui proses pemilu presiden yang penuh dengan pergulatan. Joko Widodo dan Yusuf Kala akhirnya resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2019. Ya, situasi politik nasional sudah mulai normal dari kondisi panas dingin yang cukup panjang. Namun kursi pucuk pimpinan ibu kota yang ditinggalkan Joko Widodo belum sepenuhnya mulus untuk diduduki meski secara otomatis Ahok sebagai wakil gubernur akan memimpin ibu kota. Ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Pak Wakil Basuki Cahayapurnama setelah ditinggal Pak Gubernur yang menjadi presiden. Bukan hanya meneruskan program membangun ibu kota, tapi juga memilih wakilnya agar cocok dengan gaya koboi Pak Ahok. Menjelang pelantikan presiden, tim Realitas mengikuti kesibukan Ahok di pekan terakhir sebelum ditinggal Jokowi. Simak dan cermati bagaimana Ahok menyikapi suksesi kekuasaan di ibu kota. Inilah penelusuran tim Realitas. Untuk masa jabatan hari Senin 20 Oktober 2014, sejarah telah mencatat demokrasi di negeri ini. Presiden ke-7 yang dipilih secara langsung oleh rakyat baru saja dilantik untuk mengemban amanah 5 tahun ke depan. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Ada banyak sukacita atas dilantiknya Presiden ke-7 Republik ini. Wajar bila beragam kegiatan untuk menyambut Jokowi JK sudah dinanti warga Indonesia, termasuk pesta rakyat di Monas yang jauh-jauh hari sudah disiapkan oleh para relawan. Dengan dilantiknya Joko Widodo sebagai presiden, maka otomatis tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur DKI Jakarta akan diemban oleh Basuki Cahayapurnama. Ya, Ahok akan memimpin ibu kota tercinta. Inilah yang menarik untuk disimak. Sepekan sebelum pelantikan presiden digelar, transisi kepemimpinan di Jakarta ini memang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari sebelum Jokowi dan Ahok berpisah di Balai Kota. Lihat saja kehadiran Jokowi Ahok di acara silaturahmi gubernur dengan para pengurus lembaga kemasyarakatan hingga tingkat RT RW seluruh wilayah DKI Jakarta. Para peserta yang hadir tampak begitu antusias menyambut kedatangan kedua pemimpin di ibu kota ini. Ada pemandangan berbeda di bangku deretan paling depan, tempat duduk Jokowi Ahok. Posisi yang biasanya berjajar, kali ini harus terhalang oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Entah kenapa posisi Jokowi dan Ahok tampak berjarak. Dan ketika acara sedang berlangsung, Jokowi tampak terlibat ngobrol serius dengan Prasetyo Edy Marsudi, yang juga politisi PDI Perjuangan. Entah apa yang dibicarakan, tidak ada yang tahu. Bisa jadi Jokowi titip pesan kepada sang ketua DPRD DKI agar Ahok dimuluskan jalannya menduduki kursi gubernur. Sesekali, Jokowi dan Ahok juga terlibat obrolan santai diiringi dengan tawa ringan. Ya, raut wajah ceria memang tampak di dua sosok pemimpin ini. Perlu saya sampaikan, sebetulnya pada hari ini saya sudah bukan Gubernur DKI Jakarta lagi. Karena pagi tadi surat tanda tangan Presiden sudah ada. Sehingga sekarang ini status saya adalah sudah bukan gubernur lagi.
Oleh sebab itu nantinya doa restu Ibu dan Bapak sekalian, apabila sudah dilantik dan Pak Basuki Cahayapurnama juga nggak perlu dilantik, sudah dilantik atau belum dilantik sudah langsung bisa bekerja. Saya yakin kita bersama-sama bisa mempercepat pembangunan yang ada di kota Jakarta ini. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengundang Gubernur baru DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Silakan Pak Ahok. Saya cerita sedikit ya mengenai Pak Ahok. Orangnya memang keras, kalau berbicara memang tajam, tetapi saya ingin membuka apa adanya. Hatinya sangat lembut. Kalau ada yang datang kemudian nangis, langsung terenyuh, langsung pasti diberi. Benar, ini benar. Datang ya kan ke Pak Ahok, ya nangis-nangis, pasti pulang pasti diberi samu. Ada apa, jalan rusak di RT mana, di RW mana, ke Pak Gubernur, pakai nangis lagi, pasti besoknya langsung diperbaiki. Ini benar enggak? Kalau saya belum tentu. Itu bedanya Jokowi dan Basuki Cahayapurnama, bedanya di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, Ahok tampak canggung ketika diminta oleh Jokowi untuk memberikan sambutan di panggung. Boleh jadi, ekspresi kedua pemimpin ini tidak akan pernah kita jumpai lagi. Bagaimana tidak, Jokowi naik takhta menjadi Presiden Republik Indonesia, sementara Ahok akan mengemban tugas sebagai Gubernur DKI. Jadi ini ada Presiden ke-7 kita. Karena istri saya tidak hadir, jadi saya pikir lebih baik pinjam dulu akting gubernur. Akting gubernur sama ibu gubernur. Ya tentu sekali lagi terima kasih untuk Bapak Presiden ke-7 kita dan Ibu yang memberikan dukungan untuk memperbaiki Jakarta. Nah, saya selalu bilang gini sama Pak Jokowi, kalau Bapak nggak mau nyebrang Monas ke Merdeka Utara, saya pun akan nyebrang ini Pak. Karena tidak mungkin menyelesaikan Jakarta ini kalau tidak dari Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Dan bagi saya, pada pertanyaan pada saya, kenapa kamu tenang-tenang saja gitu? Persiapannya apa? Jadi gubernur, apa yang mau disiapin? Saya bilang, orang sekarang backingnya lebih hebat, dulu backingnya gubernur, backingnya presiden kok. Kita baru mau persiapan. Kalau tadinya backingnya presiden, turun jadi backingnya gubernur, nah itu harus persiapan itu. Kalau backingnya naik, santai-santai saja, ya kan? Dan saya juga minta kepada beliau ketika kita Jakarta ngantar beliau masuk ke istana. Ya. Niat saya pribadi sih pengen lihat juga istana di dalamnya kayak apa kira-kira. Jadi kita mau nganterin. Nah, terus sekali lagi kita doakan beliau dalam doa kita dan doakan saya juga supaya saya tidak ada beliau tidak boleh terlalu galak lagi, bempernya nggak ada. Nanti repot. Ada bempernya ketua DPRD, tapi marah-marah melulu sama saya. Nah, ada bempernya. Nah, tinggal nanti kita pikirkan wakilnya, masih tanda tangan beliau. Kita tinggal pikirkan, tunggu beliau di istana dulu, baru kita minta petunjuk bagaimana baiknya. Saya kira itu, terima kasih sekali Pak Jokowi untuk 2 tahun ini. Pak Gubernur.
Inilah momentum kebersamaan Jokowi dengan Ahok sebagai gubernur dan wakilnya untuk yang terakhir kalinya di ibu kota di hadapan jajaran birokrasi sebelum Jokowi menaikkan ke istana negara. Ada harapan yang disampaikan oleh Jokowi dan Ahok untuk kemajuan ibu kota. Kursi Gubernur DKI Jakarta telah ditinggalkan Jokowi dan otomatis Ahok akan naik menduduki kursi gubernur. Namun Basuki Cahayapurnama tampaknya akan menemui banyak rintangan. Sejumlah aksi penolakan yang tidak suka dengan Ahok berkali-kali terjadi. Tidak hanya secara politis di Gedung Wakil Rakyat, tapi juga unjuk rasa yang bisa mengancam keselamatan. Lantas bagaimana Ahok menyikapi penolakan itu? Realitas segera kembali. Tepat pukul 7:30, iring-iringan kendaraan wakil gubernur sudah tiba di balai kota. Ya, Ahok selalu memulai aktivitasnya di pagi hari ketika suasana Jakarta masih sepi. Lihat saja, belum sampai ke meja kerja, Ahok langsung dicegat oleh seorang perempuan yang kecewa terhadap pelayanan birokrasi di DKI Jakarta. Ahok pun dengan sabar mendengarkan keluhan warganya ini, diselingi komentar khasnya yang meledak-ledak. Saya gimana, itu saya pernah bilang, setengah Jakarta saya mau bakar. Saya ngomong Bu, makanya orang bilang saya terlalu galak, terlalu kasar Bu ya. Orang bilang saya nggak bisa tahan emosi. Ibu, saya sampai bilang ya, saya orang yang paling bisa tahan emosi. Kalau enggak Bu ya, saya udah gantungin granat, saya udah bawa semua, saya betul. Karena saya udah saking benci. Kalau di sini Bu, Ibu perintah orang ya, semua sopan-sopan, santun-santun. Semua santun-santun dapat, tapi udah itu diam. Ini saya juga. Dia bilang sama Ibu kan, Ibu kok kerjain sendiri, aman tuh. Cuma dipaksa sogok, dipres setiap bulan. Dipres tuh ATM. Ibu tuh gak semua restoran di Kemang, di jalan-jalan di perumahan itu semua nyogok tuh tiap bulan. Saya suruh resmiin aja. Resmiin aja biar bayar resmi, dia nggak boleh. Konyol kan? Nah tapi itu barang jalan terus. Terus kita mau perintah siapa? Nggak usah jauh-jauh deh Bu. Monas depan mata. Ibu kalau lihat PKL, kita lewat depan Gambir Irti itu Bu. Sini numpuk puluhan Satpol PP, mobilnya tuh 10 biji ada. PKL jualan. Ya apa yang 8 orang jualan? Apa sih susah disita bawa? Kapok dong orang. Mau nggak mereka? Nah Ibu suruh. Nah sekarang pertanyaannya, kita kan udah jenderal nih Bu. Masa saya mesti turun ke bawah lawan 50 PKL terus tembak-tembakan sama PKL? Nah itu pertanyaan saya kan. Kalau saya harus turun tembak-tembakan sama PKL, rasanya itu kurang pantas gitu loh. Kalau saya mesti bunuhnya jenderal sama jenderal. Nah itu masalah itu. Makanya kalau Ibu tanya sama saya gimana, saya bilang kan saya bilang sama Ibu dari awal kan, Ibu kalau langgar jalan aja. Makanya karena saya ingin membantu. Itu persoalannya. Makanya saya kasih saya waktu Bu. Makanya saya kasih saya waktu. Ibu kalau nggak sabar, kalau Ibu nggak sabar cara saya, Ibu lihat nanti saya kumpulin seluruh PNS yang brengsek, saya bantai di depan Ibu semua. Itu mau saya seperti itu. Kalau pikir emosi saya, saya udah sering bencinya seperti itu. Makanya saya bakar setengah Jakarta udah. Ini gila-gilaan Bu kayak itu soal bangunan Bu. Saya nggak. Ya, prinsip Ahok memang baik untuk membangun ibu kota. Tapi, apakah pihak yang merasa dapurnya terganggu oleh kebijakan Ahok bisa juga menerimanya? Belum tentu juga. Faktanya, Ahok sering menerima teror dari dalam dan dari luar kantornya. Ibu saya kalau saya telepon, pasti ibu saya bilang begini, kamu nggak boleh awal hati, nggak boleh ciut ya. Nyarimu mesti tetap di dada. Itu selalu saya memukai yang sama. Nyarimu nggak boleh ciut, apapun yang terjadi. Nah, saya dilatih seperti itu. Jadi kalau saya cerita seperti ini, karena Bapak Ibu akan menghadapi preman-preman tanda kutip di pasar. Begitulah Basuki Cahayapurnama
akan memimpin ibu kota. Yakin, percaya diri, dan penuh nyali. Mantan Bupati Belitung Timur ini sama sekali tak terlihat gentar dengan ancaman dan penolakan atas dirinya ketika naik kelas menjadi gubernur. Tentu saja, tugas Ahok akan semakin berat setelah jabatan gubernur resmi berada di pundaknya. Pekerjaannya pun menjadi berat jika ditambah lagi dengan suhu politik di DKI Jakarta yang sepertinya tidak selalu berpihak pada Ahok. Ya, setidaknya terlihat beberapa pekan belakangan ini. Boleh jadi langkah Ahok bakal mendapatkan ganjalan cukup besar untuk duduk manis di kursi gubernur DKI Jakarta sampai tahun 2017 nanti. Apalagi setelah Ahok menyatakan keluar dari Partai Gerindra, partai yang mengusungnya pada Pilkada DKI 2012 silam. Secara otomatis, Ahok sudah tidak memiliki dukungan politis dari partai politik di ibu kota. Tanpa DPRD, Ahok tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau DPRD nggak mau minta penggantian gubernur, nggak bisa juga. Jadi jangan so jago, Ahok. Dia telah melarang kepentingan umum, betul? Faktanya, unjuk rasa yang menolak Ahok naik jadi gubernur makin sering digelar. Bahkan, sempat sampai rusuh dengan sejumlah korban berjatuhan. Ya, bukan Ahok namanya jika dia tidak berani menghadapi aksi penolakan dirinya sebagai gubernur DKI. Bila dicermati, tak ada waktu bagi Ahok untuk bersantai. Dari melayani warga, menjawab pertanyaan wartawan hingga menemui tamu dan menghadiri rapat kerja harus ia selesaikan setiap hari. Inilah yang namanya pejabat publik, harus bisa melayani masyarakat dengan baik. Wah, ibu nggak tahu lah sini, Bu. Yang paling kurang ajar yang nggak santun itu saya, Bu. Kalau seluruh PNS yang kayak gitu tuh santun semua. Itu masalahnya. Saya nggak marah dan apalagi nggak dendam loh Pak Ahok. Makanya saya nggak datang ibu. Saya udah bilang kayak gini, Bu, ya. Justru saya ingin bantu Bapak. Ini pertempuran ini tuh panjang. Iya Pak, iya. Ini panjang masalahnya. Oke. Saya bantu Pak Ahok ya. Saya minta datanya, Bu. Iya. Saya akan membantu Bapak. Terima kasih, Bu. Untuk ini memang Jakarta yang tertib, yang bebas korupsi. Kerasnya penolakan berbagai pihak terkait jabatan gubernur yang sebentar lagi diambil alih oleh Ahok tampaknya tidak membuat surut nyali mantan Bupati Belitung Timur ini. Lantas seperti apakah gaya kepemimpinan Ahok ke depan setelah tidak lagi berpasangan dengan Jokowi? Masih sekeras dulukah? Realitas segera kembali. Beginilah kesibukan Ahok setiap harinya, tak lepas dari pekerjaan. Bisa jadi, tidak adanya waktu yang longgar seperti inilah yang membuat Ahok mudah terpancing situasi yang panas, alias tidak menguntungkan buat dirinya. Di pekan terakhir, Ahok sebagai wakil gubernur, tim Realitas sempat merekam kegiatannya sehari-hari dan tentu saja berupaya mencari waktu untuk ngobrol-ngobrol ringan dengan Pak Wakil yang sebentar lagi jadi gubernur di ibu kota negara. Beruntung, tim Realitas mendapat kesempatan itu di tengah Ahok menyelesaikan tugas-tugasnya. Sama aja sih sebetulnya. Nggak ada yang beda sih sebetulnya. Tetap masih agak kencang gitu. Ya kita ngomong ya udah gitu kan, nanti kita udah ngapain, kita kalau udah bisa ngeluarin orang ngapain gertak lagi kan, diam-diam aja. Lapangan aja, pulpen lebih tajam daripada pedang kan. Ya lu nggak punya kuasa pulpen, lu pura-pura pegang pedang gitu. Kasar gitu kan. Selamat bekerja, Pak Gubernur.
Posisi Gubernur DKI Jakarta sangatlah strategis. Sang gubernur menjadi penguasa wilayah yang menjadi pusat bisnis dan pemerintahan nasional. Kemajuan ibu kota juga menjadi tolak ukur bagi pembangunan di negeri ini. Karena itulah Jakarta sebagai etalase Indonesia harus lepas dari potretnya yang compang-camping. Dan ini bukan cuma menjadi PR pemerintah ibu kota, tapi juga dukungan pemerintah pusat agar Jakarta nyaman dan indah dipandang dan ditinggali. Kebetulan sang presiden dan sang gubernur DKI adalah dua orang yang pernah bersama, akrab dan saling mendukung. Tapi apakah keharmonisan ini masih terjadi tatkala keduanya sudah berkantor terpisah, walau hanya terpaut ratusan meter saja? Selamat berjuang, Bung. Semoga saja kondisi politik negeri ini ikut mendukung langkah Anda demi kesejahteraan rakyat yang Anda pimpin. Saya Andini Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa.